Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badlul Khairoh, NIM 234220206 dari kelas TIP 22A pagi. Representasi geometri dan transformasi. Pembahasan yang pertama ada ruang 2 dimensi, 3 dimensi, vektor, dan matriks. Dan pembahasan kedua ada transformasi geometri. Yang pertama, ruang 2 dimensi dan 3 dimensi. Ruang 2 dimensi digunakan untuk merepresentasikan bangun datar dengan koordinat X dan Y, seperti pada gambar. Dan ruang 3 dimensi digunakan untuk merepresentasikan bangun ruang dengan koordinat X, Y, dan Z, seperti pada gambar. Lalu ada vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Vektor dinotasikan dengan anak panah. Seperti contoh, pada gambar adalah vektor AB. Pada vektor 2 dimensi memiliki komponen X dan Y, sedangkan vektor 3 dimensi memiliki komponen X, Y, dan Z. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom. Matriks dengan satu kolom disebut vektor kolom atau matriks kolom, sedangkan matriks dengan satu baris disebut vektor baris atau matriks baris. Selanjutnya, transformasi geometri. Transformasi geometri merupakan operasi untuk mengubah posisi, ukuran, atau orientasi objek dengan mempertahankan sifat dasar dari objek. Kaitannya dengan matriks adalah matriks digunakan untuk merepresentasikan transformasi geometri dalam bentuk aljabar. Lalu ada koordinat homogen, di mana transformasi linear 2 dimensi atau 3 dimensi dapat diekspresikan menggunakan matriks 3x3 atau 4x4. Dalam koordinat kartesius, 2 dimensi direpresentasikan sebagai XY dan 3 dimensi sebagai XYZ. Sedangkan dalam koordinat homogen, 2 dimensi direpresentasikan dengan XY dan W, sedangkan 3 dimensi direpresentasikan dengan XYZ dan W, di mana W adalah faktor homogenisasi dan nilai W tidak sama dengan 0. Dan ini biasanya menggunakan 1 nilai W-nya. Jadi 2 dimensi adalah XY dan 1, sedangkan 3 dimensi XYZ dan 1. Dan berikut adalah translasi, menghitung translasi, skala, dan rotasi menggunakan koordinat homogen. Sekarang contoh menghitung translasi dengan objek 2 dimensi. Translasi merupakan perpindahan objek dalam garis lurus tanpa mengubah bentuk dan ukuran objek. Jadi bentuk dan ukurannya tetap sama, tetapi tempatnya berpindah. Dan ini untuk perhitungannya menggunakan koordinat homogen tadi, di mana titik A yang awalnya di 1,2 menjadi di 5,4, dan ini cara perhitungannya. Selanjutnya ada rotasi, yaitu perputaran atau perpindahan objek sepanjang jalur lingkaran dengan pusat pada titik pivot tanpa mengubah bentuk dan ukuran objek. Dan ini titik pivotnya ada di 0,0 dengan rotasi 90 derajat searah jarum jam. Dan ini segitiga awalnya. Titik A yang awalnya ada di 1,4, titik akhirnya ada di 4,-1. Dan ini cara penghitungannya menggunakan koordinat homogen. Dan selanjutnya ada skala, perubahan ukuran objek berdasarkan faktor skala tanpa merubah sifat asli objek. Jadi ini ukurannya berubah, tetapi bentuk atau sifat asli dari objek tetap sama. Seperti contoh ini ada di titik P yang awalnya di 1,2, titik akhirnya ada di 2,4. Dan ini contoh perhitungan titik P 1,2. Dan untuk setiap titik lainnya, titik Q dan R juga dihitung seperti cara ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.